Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para santri dimanapun berada, tentunya yang jelas kalian sedang di rumah masing-masing, dan para alumni dimanapun berada yang mengikuti pengajian ini pengajian bagi kelas kuliah pada pagi hari Sabtu ini. Kita jadwalnya adalah pengajian usul fiqih, ya, usul fiqh ilmu usul fikih Abdul Wahab Khalaf. Kemarin minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang kias, ya. Kias baru sebagian kecil kemarin tentang kias. Mari kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kias, ya. Ini kalau yang belum ini, yang baru gabung nih, babnya bab kias, ya. Bab dalil Arabi al-Qiyas halaman 52. Ini ya, tapi ini. Sejak ini halaman 52, ya. Nanti cari aja. Dalil keempat adalah kias. Fa idza dala Allahumma ftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza dala nasu ala hukmin fi waqi'atin wa arafat illatu hadal hukmi bi tariqin minat turukil lati tu'rafu biha ilalul ahkam summa wajadat waqi'atun ukhra tusawi waqi'atun nasi fi ilatin tahaqqaqu illatal hukmi fiha tahaqqaqu illatal hukmi fiha fa innaha tusawi bi waqi'atin nasi fi hukmiha binaan ala tasawihima fi aidatihi li anal hukma yujadu haitsu tujadu ilatuhu. Ini sedikit sudah kepada materi tentang kias. Faidah adalah nas, apabila ada nas yang menunjukkan ala hukmin terhadap suatu hukum fi waqi'atin di dalam suatu peristiwa. Jadi di dalam nas ada nas yang menunjukkan hukum suatu kejadian, hukum suatu peristiwa, hukum sebuah kasus. Wa arafat ilatu hadal hukmi, dan diketahui ilatnya hukum ini. Bitorikin, dengan cara-cara, binat turuki, dan dari satu cara allati tu'rafu biha ilalul ahkam, dari satu cara yang bisa mengetahui adanya elat hukum. Jadi artinya kalau ada sebuah kasus di dalam nas, ada hukumnya, pasti hukum itu akan berangkat dari elatnya. Maka bagaimana cara menemukan hukumnya? Maka nanti dilihat dari elatnya. Kenapa hukumnya begini? Oh, karena elatnya ini. Nah, jadi hukum itu biasanya dia akan muncul karena ada elat. Maka ada kaidah fikih, al hukmu yaduru ma'al ilati wujudan wa adaman. Suma wajadat waqi'atun ukhra tusawi waqi'atun nas fi ilati tahaqquqi ilatul hukmi fiha. Kemudian ditemukan sebuah kejadian yang lain, tentu berbeda masalahnya, berbeda kasusnya, tetapi di sini ada elat yang menyerupai sebagaimana elat terhadap kasus yang ada pada dari nas, ada kesamaan. Fa innaha tusawi biwaqi'atin nasi.
maka elatnya sama dengan peristiwa yang ada pada nas. Fi hukmiha dalam hukumnya waqiah tersebut, kejadian tersebut, kasus tersebut. Binaun ala tusawi hima fi ilatihi. Nah, artinya bahwa karena sesuatu kasus yang lain memiliki elat yang sama dengan kasus permasalahan yang ada pada nas. Jadi kasusnya berbeda kasusnya, tetapi ada kesamaan elatnya. Maka dengan kesamaan elatnya pastilah akan lahir hukum yang sama. Karena li'anal hukma yujadu haitsu tujadu ilatuhu. Karena hukum ini akan ada hukum ini karena adanya elat. Jadi tanpa elat tidak ada hukumnya. Contoh, umpamanya kenapa khamar haram? Karena khamar itu memabukkan. Kenapa khamar haram? Karena memabukkan. Jadi khamar itu elatnya haram ada karena memabukkan. Dulu kan zaman Rasulullah memang ini bertahap sekali cara menetapkan hukumnya. Jadi dinyatakan bahwa ini ada manfaatnya, madaratnya lebih banyak. Yang kedua, jangan kalau mau mabuk yang mendekati sholat. Yang ketiga, innamal khamru wal maisir, baru itu ditegaskan. Rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, sudah benar-benar ini sudah mantap hukum ini diterapkanlah sekaligus bahwa ini khamr itu haram. Kenapa? Kan dia memabukkan. Bagaimana orang yang minum khamr tidak mabuk? Kan datnya khamr memabukkan. Walaupun dia makan khamr minum khamr tidak mabuk, tapi dia memabukkan. Nah, sekarang ada masalah baru. Di Quran hanya khamr yang ada. Sekarang yang lahir itu bukan khamr lagi, apa aja. Istilah anak-anak apa gitu. Banyak mungkin yang beredar. Mau apa tuh terserah tuh. Nah, selama itu yang memabukkan, maka walaupun di Qur'annya tidak ada, apa saja. Jadi ketika ditemukan hal yang baru, ternyata memabukkan. Nah, kemudian di Quran nggak ada itu dalilnya secara khusus. Maka kalau tidak ada dalilnya, dikiaskan kepada yang dalilnya. Kenapa? Ini ada kesamaan elat. Ada peristiwa baru, ada masalah baru yang sama-sama memabukkan. Kalau di Quran itu, yang bukan itu homer diharamkan karena memabukkan. Sehingga apapun yang sama elatnya dengan homer memabukkan, sama hukumnya memabukkan. Itu namanya kias. Jadi hukumnya akan sama kepada suatu yang ada di dalam nas, walaupun di nas tidak ada itu. Tapi karena ada kesamaan elat, hukumnya akan sama dengan ada di nas. Nah, wahadi amsilah minal akisati syar'iyyah wal wad'iyah tudahu hada ta'rif. Nah, inilah contoh-contoh yang merupakan bagian dari qiyas syar'i yang jelas merupakan sebagaimana yang diterangkan dalam definisi. Yang pertama, contohnya adalah syarbul khamri. Itu jelas minum khamr. Waqi'atun sabata binas hukmuha. Ini sebuah kasus yang sudah ditetapkan binas hukmuha, hukumnya. Tadi sudah dibahas sedikit. Jadi contohnya syarbul khamri. Waqi'atun sabata binasi hukmuha. Minum khamr adalah sesuatu kasus yang telah ditetapkan hukumnya di dalam nas, itu Al-Qur'an. Wahwa hukumnya itu adalah at-tahrim, haram. Alladzi dala ala qaulihi subhanahu wa ta'ala. Yang ini yang menunjuk kepada atas nas ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansab
wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Al-ayah surah Al-Maidah ayat 90. Jadi disampaikan di sini innamal khamru, sungguhnya khamr. Khamr itu minuman yang dibikin dari mungkin dari perahan korma atau perahan anggur yang difermentasi. Wal maisiru wal ansobu wal azlam rijsun min amali syaitan. Maksudnya gandengannya adalah mabuk gitu kan, judi, main lotre. Jadi ini sejenis-jenisnya khamr, masih keluarga khamr semua. Fazdanimu ini perasanya, maka jauhi semua itu. Kita bahas khamr aja, khamr. Khamr ini jelas di Quran dinas ketidakbolehannya. Ada hal lain apa saja terserah lah, yang matak mawok apa saja akan sama hukumnya haram, walaupun di Quran tidak ada diterangkan. Tapi karena ada kesamaan elatnya, sama-sama bukan, maka akan ada hukum yang sama, yaitu haram. Li'ilatin hiya al-iskar. Kalau tadi ada khamr dinas diharamkan, karena apa? Karena ada elat, elatnya adalah al-iskar, dia mabukkan. Jadi setiap yang bukan adalah haram. Kulu khamrin muskirun wa kulu muskirin haramun. Jadi karena ada mabukhannya, jelas itu haram. Ada yang baru sekarang, apa aja tuh yang bikin yang oplosan segala macam, dia mabukkan, ya itu udah jenisnya khamr. Kenapa? Dia haram. Kenapa? Sebab mabukkan. Sebab khamr pun diharamkan karena ada iskarnya. Fakulu nabidin tujadu fi hadil ilat yusawwa bil khamr fi hukmihi wa yahrumu syaribuhu. Setiap perahan anggur tujadu fi hadal ilat, yang ditemukan di dalam perahan anggur itu adalah suatu ilat, yaitu mabukan. Jadi membuat perahan anggur, tahu difermentasi itu bagaimanakah, akhirnya menjadi khamr, maka dengan adanya akhirnya menjadi minuman. Nah, dan minuman itu mabukan. Maka karena minuman anggur itu menjadi memabukkan karena sudah difermentasi dan lain-lain, maka yusawi bil khamr, dia akan sama dengan khamr. Hukum hukmi dalam hukumnya. Apa itu? Haram. Sehingga nabit yang tujadu fihil ilah, fihi hadir ilah ail iskar, maka jadilah hukumnya yahrumu surbahu, yahrumu surbuhu, maka diharamkanlah meminumnya. Wa yahrumu syarabahu, diharamkanlah meminumnya khamr tersebut, nabi tersebut. Kenapa? Kan ini nggak ada innaman nabidu, tidak ada. Anaga innamal khamru, iya, karena di nabi itu tujadu fi hadil ilat wahiyal iskar. Karena di dalam nabi itu ternyata kalau diminum, loh kok ada mabukannya? Nah, maka yusawil hukmu bil khamri ay yahrumu syarabuhu. Jadi kalau elatnya sama, hukumnya juga akan sama. Kalau khamr haram, nabi pun juga bisa haram karena ada elat yang sama dengan khamr. Para santri saya pilih aja, dan para ini saya kira itu saja biasa sampaikan. Dan usul fikih ini mungkin ya ada yang sudah pernah paham, ada yang belum pada seperti ini. Yang ini kita baru kepada hukum atau dasar hukum Islam yang keempat, yaitu dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Sekarang bab Qiyas atau analogi dalam rangka untuk menetapkan hukum-hukum
masalah-masalah yang baru yang tidak ada dalam Qur'annya, dalam hadisnya, tapi harus diberikan kejelasan tentang status hukumnya, ini haram enggak nih. Ya, jadi dengan demikian caranya. Jadi caranya bagaimana caranya untuk menemukan hukum yang tidak ada dalam nas itu? Ya caranya tadi dengan dianalogikan, dengan dikiaskan. Nah, dari apa melihatnya? Dari elatnya, latar belakangnya, dasarnya. Kenapa haram? Ini dasarnya ini elatnya ini. Hal lain juga kalau sama elatnya akan sama hukumnya. Mungkin ada hal yang lain yang bukan khamar lagi sini namanya, tapi ada kesamaan, mau bukannya maka sama haram saja. Kita jangan sampai terjebak dengan setan, akhirnya kita tergelincir ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Alhamdulillah, kita jauhi segala kemampuan, kita jauhi khamar apa bentuknya, supaya kita la'alakum tuflihun, supaya kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa dapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat, berkah, panjang umur dan sukses soleh bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.